Kembali lagi bersama saya Arbain. Mari kita mengenal suku Baduy. Sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia ini dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya ini menjaga kelestarian alam Indonesia hingga mampu terjaga dengan baik dan bersinergi dengan alam. Nama Baduy itu terselip di antara banyaknya suku yang ada di Indonesia. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, populasi suku Baduy itu diperkirakan sekitar 26.000 orang. Itu termasuk sekelompok masyarakat yang sangat tertutup dari dunia luar. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan yang disebut dengan Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini itu adalah dalam menjalankan pikuku ataupun aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, nah sebaliknya tidak dengan saudaranya yang Baduy luar. Masyarakat Baduy luar itu sudah terkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy. Penggunaan barang elektronik dan sabun itu diperkenankan ketua adat yang disebut dengan jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, selain itu juga Baduy luar itu juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka masih diperbolehkan untuk mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Perbedaan lainnya terlihat dari cara berpakaian yang dikenakan. Pakaian adat ataupun baju dalam keseharian Baduy luar itu tersirat dalam balutan warna putih yang mendominasi. Nah, kadang juga hanya bagian celananya saja yang berwarna hitam ataupun biru tua. Warna putih di situ itu melambangkan kesucian dan juga budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Beda dengan Baduy luar yang menggunakan baju serba hitam ataupun biru tua saat melakukan aktivitas. Baduy dalam itu memiliki 3 kampung yang bertugas mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan semua oleh masyarakat suku Baduy. Tugas ini dipimpin oleh Puun selaku ketua adat tertinggi yang dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Kampung Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo itu adalah 3 kampung tempat suku Baduy tinggal. Sedangkan kelompok masyarakat Baduy luar tinggal di 50 kampung lainnya yang berada di bukit-bukit Gunung Kendeng. Mengenai sejarahnya, itu terdapat beberapa versi terkait asal-usul suku Baduy. Tapi yang paling terkenal itu adalah mereka itu merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Nah, pada zaman dahulu, warga kerajaan Pajajaran itu mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah. Awal mula pengasingan terjadi itu karena wilayah Banten itu dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang datang dengan misi menyebarkan ajaran Islam. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, itu kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada tahun 1570, Maulana Hasanuddin itu digantikan oleh putranya, Maulana Yusuf atau Penembahan Yusuf sebagai raja kedua Kesultanan Banten. Ketika Penembahan Yusuf dari Banten itu mengalahkan kerajaan Pajajaran, tidak seluruh masyarakatnya itu bersedia untuk memeluk Islam. Mereka yang menolak kemudian menyingkir ke wilayah Banten Selatan dan keturunannya sekarang disebut dengan suku Baduy. Selama berhari-hari menghabiskan waktu di jalan, rombongan ini sampai di hulu sungai Ciujung di jantung Pegunungan Kendeng yang sekarang Penambahan Arca Domas ataupun Petak 13. Sedangkan menurut pengamat budaya Baduy, orang-orang Baduy itu percaya bahwa nenek moyang mereka sudah ribuan tahun tinggal di wilayah Kaulotan. Ada juga yang percaya bahwa mereka itu adalah keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa ataupun Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul ini juga kerap disangkut pautkan dengan kisah Nabi Adam yang dianggap sebagai nenek moyang pertama mereka. Sebutan Baduy itu merupakan pemberian dari peneliti Belanda yang melihat kemiripan masyarakat di sini dengan masyarakat Badawi ataupun Bedoin yang ada di Arab ataupun yang ada di Timur Tengah. Kemiripan ini karena pada zaman dahulu masyarakat di sini itu sering berpindah-pindah mencari tempat yang sempurna untuk mereka tinggali. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa nama Baduy itu adalah nama Sungai Cibaduy yang terletak di bagian utara Desa Kanekes.
Untuk mata pencarian masyarakat suku Baduy itu umumnya itu adalah berladang ataupun bertani. Alamnya yang subur dan berlimpah itulah yang mempermudah suku ini dalam menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Hasil berupa kopi, padi, dan umbi-umbian itu menjadi komoditas yang paling sering ditanam oleh masyarakat Baduy. Namun dalam praktek berladang dan bertani, suku Baduy itu tidak menggunakan kerbau ataupun sapi dalam mengolah lahan mereka. Hewan berkaki 4 selain anjing itu sangat dilarang masuk ke desa Kanekes. Itu demi menjaga kelestarian alam. Proses kelestarian alam itu juga sangat berlaku saat membangun rumah adat mereka yang terbuat dari kayu dan juga bambu. Terlihat dari kontur tanah yang masih miring dan tidak digali demi menjaga alam yang sudah memberi mereka kehidupan itu. Rumah-rumah di sini itu dibangun dengan batu kali sebagai dasar pondasi. Karena itulah tiang-tiang penyangga rumah terlihat tidak sama tinggi dengan tiang lainnya. Terdapat 3 ruangan di dalam rumah adat Baduy dengan fungsinya yang masing-masing itu berbeda. Bagian depan itu difungsikan sebagai penerima tamu dan tempat menenun untuk kaum perempuan. Nah, bagian tengahnya itu berfungsi untuk ruang keluarga dan tidur. Dan ruangan ketiga yang terletak di bagian belakang digunakan untuk memasak dan tempat untuk menyimpan hasil ladang dan padi. Semua ruangan itu dilapisi dengan lantai yang terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan pada bagian atap rumah, serat ijuk atau daun pohon kelapa. Rumah suku Baduy dibangun saling berhadap-hadapan dan selalu menghadap utara ataupun selatan. Faktor sinar matahari yang menyinari dan masuk ke dalam ruangan itu menjadi pemilihan mengapa rumah di sini itu dibangun hanya pada 2 arah saja. Layaknya suku kebanyakan di Nusantara, tradisi kesenian yang ada di suku Baduy itu juga mengenal budaya menenun yang telah diturunkan sejak nenek moyang mereka. Menenun hanya dilakukan oleh kaum perempuan yang sudah diajarkan sejak usia dini. Ada mitos juga nih yang berlaku bahwa bila pihak laki-laki tersentuh alat menenun yang terbuat dari kayu ini, maka laki-laki tersebut akan berubah perilakunya menyerupai tingkah laku perempuan. Tradisi menenun ini itu menghasilkan kain tenun yang digunakan dalam pakaian adat suku Baduy. Kain ini bertekstur lembut untuk pakaian, namun ada juga yang bertekstur kasar. Kain yang agak kasar itu biasanya digunakan masyarakat Baduy untuk ikat kepala dan juga ikat pinggang. Selain digunakan dalam keseharian, kain ini itu juga diperjualbelikan untuk wisatawan yang datang berkunjung ke desa Kanekes. Tidak hanya kain, ada juga kain dari kulit kayu pohon terep yang menjadi ciri khas dari suku Baduy dalam urusan benda seni. Tas yang bernama koja ataupun jarok itu digunakan suku Baduy untuk menyimpan segala macam kebutuhan yang diperlukan pada saat beraktivitas ataupun perjalanan. Mengenai agama dari suku Baduy itu adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan itu terkandung dalam kitab Sanghayang Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan tuntunan moral. Dalam Sunda Wiwitan ada 3 macam alam yang dipercaya oleh suku Baduy, yaitu Buana Nyungcung, tempat bersemayamnya Sang Hyang, Kersa Buana Panca Tengah, tempat berdiam diri manusia Buana Larang. Doa yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan itu adalah lewat nyanyian pantun dan kidung yang disertai dengan gerak tarian. Tradisi mereka itu dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi yang dikenal dengan sebutan perayaan Sereng Tahun. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah Pamunjungan ataupun Kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Wilayah suku Baduy itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah Lebak pada tahun 1990. Kawasan yang melintas dari desa Ciboleger hingga Rangkas Bitung ini telah menjadi tempat bermukimnya suku Baduy yang menjadi suku asli Provinsi Banten. Wisatawan juga bisa mengunjungi suku ini melalui terminal Ciboleger sebagai pemberhentian terakhir kendaraan bermotor. Dari sini pemandu akan mengajak wisatawan melintasi bukit, masuk ke dalam hutan, hingga menemukan kampung terluar desa Baduy Luar. Waktu yang ditempuh itu kira-kira mencapai 1 jam dengan jalan mendaki dan juga menurun.
Namun bagi wisatawan yang ingin mengunjungi wilayah Baduy Dalam, itu bisa berjalan hingga waktu 7 jam sebelum tiba di kampung Cibeo. Itu adalah salah satu kampung dari 3 kampung Baduy Dalam. Nah, itulah penjelasan mengenai suku Baduy. Jika ada yang keliru ataupun ada yang ingin teman-teman tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.